Datang di Ngobrol Asik bersama Rahmat. Kali ini kita bertemu dengan ownernya Source yang di bagian Turki, Mr. Ogun. Hello, nice to meet you. Welcome to our office, Source Travel Service. We are in Menara Tamrin and we are waiting you for better days after Corona. Welcome. Teşekkür ederiz. Ini kita ada di Tamrin, Iya. Tamrin ya, Menara Tamrin. Itu di travelnya Source. Source itu tentang Turki, pokok about Turki. Dan kali ini kita bersama yang paling cantik, paling imut, nih paling kecil semuanya yang ada di kantor, Ira Putri. Iya. Ya. Lanjut, siapa namanya? Introduce myself. Oke. Dua bahasa lah. Dua bahasa. Iya. Apa aja bahasanya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa tiga. Aduh, bahasa Turki saya nggak bisa. Introducingnya bisa? Enggak. Gunaidin. Only Gunaidin. My name is Putri. Nama saya Putri. Biasa di nama panjangnya sih panjang banget ya. Apa itu? Namanya Putri Firanda Wahyu Wardani. Masya Allah. Biasa dipanggil Putri. Putri. Aku di sini paling kecil. Iya, gede-gede semua di sini. Umurnya masih 20 tahun by the way. Waduh, masih imut-imut ya itu. Iya. Berarti nggak jauh sama adik saya itu. Oh ya? Iya. Terus bisa kerja di sini bagaimana tuh sebelumnya? Jadi awalnya kenapa saya bisa kerja di Source karena waktu pas saya SMK saya itu pernah PKL di sini. Oh, pernah PKL di sini. Betul. Iya. PKL dan kebetulan waktu itu PKL selama 6 bulan jadi tour division di sini. Terus setelah itu saya udah menyelesaikan sekolah saya dipanggil sama Mr. Ugen untuk datang ke sini dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah diangkat sebagai pegawainya Source. Udah berapa tahun tuh? 2 tahun. Udah 2 tahun. Terus pengalamannya di Source apa aja? Pengalaman saya bikin visa Turki, urus dokumentasi perusahaan Mr. Ugen juga, masalah kayak kita terus juga saya dokumen resmi semua itu. terus kayak request tour waktu PKL di sini, terus juga banyak sih kayak quotation, invoice, masih banyak sih. Oh, semuanya berarti. Nah, yang paling berkesan di kerja di sini tuh apanya tuh? Yang paling berkesan ya? Ya, Mr. Ugen sih orangnya wise banget ya. Wise banget ya. Wise. Gede lagi. Iya, sama saya gedenya tuh. Have big body. Iya, kalau saya bilangnya Big Daddy kalau anak saya. Sugar daddy. Tapi dia baik banget. Baik banget. Iya, kalau sakit rumah sakit dong. Enggak juga, maksudnya Iya. baik. Orangnya Ramah ya? Ramah, rendah hati juga ya gitu. Dia orangnya nggak sombong soalnya. Sama siapa aja dia smile dan Iya, akrab. welcome. Iya, welcome. Nah, terus sudah pernah ke Turki, Putri? Belum sih, tapi Harus dong. Enggak, rencana kemarin Mister tuh udah nawarin. Oh, udah nawarin. Cuma Oh. corona sama berdua sama teman saya di sini. Oh gitu. Iya. Mau jadi apa tuh situ? Tour leader. Tour leader, oke. Emang kalau tour leader di Turki itu ngapain aja sih? Tour leader itu jadi kita kayak memimpin suatu rombongan. Iya. Tour guide gitu ya. Enggak, Beda beda. lagi. Tour guide sama tour leader tuh beda. Jadi Beda. kalau tour leader itu tanggung jawabnya itu kayak kita ngurus masalah dokumentasinya peserta juga dan sebelum berangkat sampai di sana. Tapi kalau tour guide itu dia bertugas hanya waktu pas saat ada di peserta sana. di sana. Oh gitu. Menjelaskan pariwisata yang ada di sana, terus rute-rutenya gimana, kondisinya di sana gimana. Oh gitu. Nah, kalau di sini Turkinya itu kemana aja itu? Turkinya, rutenya. Biasanya Istanbul, Kusadasi, Pamukkale, Konya, Kapadokia, Bursa. Oh, semuanya dong itu? Iya. Ya. Tergantung request juga sebenarnya bisa. Oh gitu. Yang paling enak kemana itu? Bisa diceritakan satu atau bagaimana? Kapadokia dong paling enak karena kenapa tadi tuh? ada hot air balloonnya. Kita bisa terbang. Oh. Ya ada
dong. Terus juga di Istanbulnya juga sih kita bisa lihat Lumos, terus Lumos? Hagia Sophia yang Oh iya, Hagia Sophia itu masjid ya tuh. gereja Iya, yang sekarang iya. jadi masjid tuh dari sini. Oke. Terus kalau balon-balon, Kenapa? ada balon juga di sana. Oh ada dong, Iya, hotel itu balon juga. itu di Kapadokianya. Kapadokianya. Iya betul. Jadi kalau ke Turki itu harus kemana dulu tuh kalau kita mau tur? Pertama sih pastinya ke Istanbul dulu ya. Kenapa? Istanbul arrive, terus abis itu langsung directly, biasanya sih langsung ke Bursa ya. Terus Bursa, Kusadasi, Konya, Pamukkale, baru ke Kapadokia. Oh gitu tuh rutenya turun itu. Nanti baru dari Kapadokia itu kita biasanya kembali lagi ke Istanbul. Kenapa tuh? Kita menikmati Bosporus Cruise, kadang kayak kita menikmati pakai kapal pesiar di sana kalau Yeah. pakai boat, itu kita untuk melihat apa sih keindahannya Turki itu. Karena kan Turki itu kan dibelah jadi dua benua ya, antara Asia dan Eropa. Ya, jadi kita dari situ kita bisa melihat keindahannya Turki. Masya Allah. Ayo sekarang kita ada tambah lagi 2 orang nih. Ayo kenalkan sebelah sini siapa namanya? Perkenalkan. Oke, nama saya Pipit. Saya kebetulan di bagian operation dan ini juga rekan satu tim saya. Saya Vivian juga dari Tour Operation juga sama. Masya Allah, jadi lebih lengkap nih, ya kan? Kecil, sedang, gede. Jadi kuatan. Dari umur juga sampai ya. Jadi kuatan. Jadi kita akan mempromosikan tentang sos Turki. Dari siapa dulu nih mau menjelaskan nih? Mungkin bisa digantiannya sama Pipit. Oke, mungkin lanjutin tadi yang diomongin Putri kali ya, Yeah. yang bahas tentang Bosporus. Bosporus. Jadi kalau misalnya di Turki itu kan dia posisinya ada dua di antara dua benua. Jadi ada Asia, ada Eropa. Oke. Nah, di antara dia tuh kok pisah Selat Marmara itu yang di Istanbul. Jadi kalau misalnya di atas Selat itu dia ada namanya satu jembatan namanya jembatan Bosporus. Jembatan Bosporus. Dia itu salah satu ikonik di Istanbul sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ke Istanbul, kalau kita nggak ngelewatin itu sebenarnya sayang. Kayaknya kurang dapat feelnya kurang gitu ya. dapet. Jadi kalau misalnya Istanbul itu Turki sendiri itu sebenarnya dipisah dua. Satu sisi Asia, satu lagi sisi Eropa. Eropa. Jadi kita kalau mau Eropa gampang banget. Gampang tinggal nyebrang jembatan doang. Itu berapa jam atau berapa menit nyampe itu? Bentar sih. Bentar. Cuma nyebrangin, kalau mau nyebrangin Asia ke Eropa kita harus pergi ke Istanbul. Jadi bisa pulang pergi Bisa Asia pulang Eropa. Push. Jadi kalau Orang kaya kan Orang begitu. kaya. Orang kaya begitu Iya. bisa nyebrang bisa ke Eropa dalam 1 hari. Satu hari. Nah. Kalau dari sisi Asianya itu dia ada di Belarusia. Kalau misalnya di posisi di Eropanya itu di Artokoy. Atau koin? Oke. Jadi Artokoy udah masuk ke Eropa, kalau Belarusia itu masuk ke Asia. Makanya orang kalau ke Turki jalan-jalan jangan lupa ke Jembatan Bosporus. Oke, kalau nggak kurang afdol. Kurang afdol. Dan harus ngerasain Bosporus Cruise. Harus tuh. Harus wajib. Wajib. Iya, tapi Bosporus kalau mau lebih wajib. enak itu kita ikut private namanya Iya. ya. Jadinya itu lebih Maksudnya enak. private-nya gimana? Private boat ya? Private boat, jadi kita ngelilingin Bosporus Cruise-nya itu nggak rame-rame, jadi cuma beberapa orang. Itu Oh, lebih gitu. nyaman, lebih enak. Emang feel-nya gimana di situ? Ya lebih kayak orang kaya aja gitu. Jadi kita serasa orang kaya Ada boleh. pabrik. Kan kalau misalnya kita biasa nih ngambil Selat Marmara itu kita naik Bosporus Cruise itu kan kita join, bisa join sama orang lain. Tapi kalau kita mau private, benar-benar yang private banget itu bisa kita bisa sewa yacht, kita bisa profit. Itu di awal sebelum kita keberangkatan apa? Pas saat tur mau request itu juga bisa, nanti Oh kontak bisa. aja. Yang penting komunikasi dulu. Iya, komunikasi. Harganya, Lebih mahal daripada yang Bosporus biasa. tapi hasil yang didapat beda. Lebih Jauh. bagus. Luar biasa nih. Iya, biasa. Berarti amazing boy. Dan biasanya kalau yang udah pernah naik pasti bilang Oh, orang-orangnya Mantap. Kalau bahasa Turkinya apa ini? Apa ya Turkinya? Aduh, saya nggak pinter banget sih. Cuma taunya Gunaidin. Apa tuh Gunaidin? Gunaidin selamat pagi. Oh. Ederin terima kasih. Oh gitu. Ini salah satu contohnya setiap ke Turki, setiap tempat selalu foto sama Rawaka. Oh gitu. Dia mah nggak pernah terlewati kalau Gak pernah terlewat. Oh nggak apa-apa, bagus itu. Iya, saya Iya. ada momen. Iya harus wajib hukumnya. Iya. Iya sama saya juga sih. Kita ngakuin aja. Iya Indonesia tukang selfie dibilang itu. Betul.
Iya. Kalau di sana People. Kalau istilahnya biaya hidup itu murah, pamer yang mahal. Pamer ya? Oh itu dia bener. Iya, ini Sorry pamer ya. dulu. biaya hidup itu murah, gaya hidup yang mahal. Iya. Pamer yang mahal. Pamer lebih mahal lagi. Nah, gue udah kesini, gitu kan? Bangga sih bangga ya. Oh bangga, Iya. bangga harusnya kan. Lagi pandemi kita jalan-jalan kan. Iya bener. Gratis lagi ya. Terus Oh, sama bilang. Oh bangga. ada kelebihan lagi sebenarnya Apa kalau tuh? ke Turki. Kalau misalnya kayak kita ke Eropa, mungkin kita lebih fokus ke kayak untuk wisata sebenarnya, kayak jalan-jalan biasa. Kalau ke Turki itu kita bisa wisata ataupun kita bisa wisata religi. Kenapa? Coba Karena jelaskan. Duh, orang panjang. Saya juga sebenarnya nggak begitu ini sih ya. Nggak Kalau apa-apa. secara garis besar, Turki itu sebenarnya kayak kalau secara sejarahnya kan dia ada peninggalan-peninggalan Islam dan Betul. juga Romawi. Dan khususnya kalau misalnya kayak di daerah untuk kayak yang ada satu sebenarnya paket ada biasanya Mesopotamia. Itu dia kayak khusus untuk yang untuk wisata religi, yang peninggalan sejarahnya dulu. Oh gitu. Terus kayak misalnya reruntuhan kuno. Jadi kalau untuk Ada situ ya? ada. Jadi kalau untuk Turki itu biasanya untuk yang bagian Gaziantep ya Mbak ya, di wilayah Sanliurfa, Gaziantep itu lebih ke untuk religinya. Oh gitu. Terus kalau misalnya religi juga, karena di Turki itu kan sempat masuk yang peradaban Islam juga, tapi sempat masuk peradaban Kristen, iya. dan juga sempat masuk peradaban Romawi kuno kan. Nah, 3 deh. Ada 3. Jadi kalau misalnya mau ke Turki itu, misalnya kita mau fokus religi, kita bisa bilang mau religi Kristen. Bisa nanti kita ada bisa bikin paket namanya Seven Church. Jadi kunjungan gitu. 7 Tergantung gereja. requestnya aja. Kalau misalnya mau paket religi juga kita bisa provide nanti. Kalau misalnya mau khusus yang kayak sejarah-sejarahnya juga nanti kita bisa cariin untuk rute-rute sejarahnya. Oh gitu. Kalau yang non muslim namanya Seven Church. Seven. Karena seven deh. Ya ada 7 gereja yang berbeda. Ada 7 gereja. Itu non muslim pasti tahu tuh. Kalau Apa kita yang ngasih tahu? biasanya sih kalau untuk non muslim rata-rata sih ada request atau udah pada tahu duluan sih. Udah pada tahu duluan. Tapi kalau misalnya emang mereka nggak request, ya paling bisa kita juga tahu mau yang wisata yang biasa atau mau yang khusus religi yang Seven Church. Oh gitu. Nah kalau yang umroh plus Turki sama Turki doang gimana bedanya tuh? Bisa dijelasin nih? Biar pada tahu semuanya gitu. Umroh plus Pas Turki. Iya biasanya kan ada yang kalau lagi udah umroh udah jalan nih, umroh plus Turki, atau ada yang Turkinya aja nih tur nih, gitu. Bisa dijelaskan? Tapi ya kalau yang gantian. Kalau setahu saya dulu saya juga pernah di umroh. Nah. Kalau umroh itu biasanya paketnya itu hanya 3 hari 2 malam di Turki atau 4 hari 3 malam paling lama. Biasanya begitu benar. Ya sebelum dia umroh dia Turki dulu. Hmm. Atau kalau by request dia bisa pulang, tapi capek sih kalau dari umroh langsung ke Turki lagi. Iya, Biasanya mungkin sih Turki ya dulu. Turki dulu. Tapi biasanya itu nggak terlalu daerah negaranya kotanya juga paling cuman Mana aja tuh? Istanbul, Bursa. Bursa. Istanbul Bursa. Itu doang. Karena kalau Yang lanjut kita masjid birunya? iya Bursa itu di Di Istanbul, Istanbul. itu di Istanbul. Oh, langsung gitu. Ya daerah-daerah dekat karena jadi kan kalau di sini mungkin bayanginnya kayak kota tua. Iya. Oh kota Iya, tua. kota tua. Daerah dekat dekat gitu. Oh. Old City Old City namanya. namanya. Old City. Tapi kesannya yang mereka pada dapat umroh plus Turki itu di mana itu? Di Hagia Sophia di Istanbulnya. Oh, di Istanbulnya, Di di Istanbul Hagia karena Sophianya. kan ada Masjid Hagia Sophia, Iya, ada sekarang nih. Lumos, ya kan, ada itu ya. Banyak ya yang Ya di tapi Istanbul. kadang-kadang ada yang request ke naik apa namanya? Yang di laut tuh? Sama yang di Bosporus itu Bosporus. kalau Bosporus otomatis kita udah memang udah dalam paket. Udah paketan ya? Udah. Sama misalnya ada balon juga paketannya Balon itu apa enggak? belum. Kalau Belum. kita bicara mengenai umroh itu biasanya nggak sampai Kapadokia. Oh, nggak sampai? Hanya sampai Bursa Istanbul. Karena gitu. waktunya cukup mesti memakan waktu yang cukup Iya, lama. jaraknya cepat gitu. Jaraknya jauh Jauh, dari Pak. Oh, Istanbul. jauh. Bursa itu hanya beberapa jam. Iya, artinya 6 jam atau 9 jam ya? Yang Kalau mana? kita ke Kusadasi jauh. Oh. Karena kalau dari Istanbul ke Kapadokia itu bisa sampai 12 jam. Masa Allah, ngalahin umroh? Iya, pakai Eropa Kalau itu. misalnya mau ke Kapadokia itu mending ambil yang 7 hari, 8 hari. Jadi Oh, nggak terlalu mendingan capek. turunnya aja gitu. Nggak usah pakai umrohnya. Kasihan itu kalau Kasihan umroh plus capek Turki. soalnya. Oh.
Ya tapi sih sebenarnya sebelum pandemik mah kita juga banyak ya umroh plus Turki. Iya. Banyak rata-rata umroh plus Turki. Iya, kata orang ngambilnya ada Turkinya juga tuh. Iya, 2 hari Iya. atau 3 hari. Biar gitu kan. lumayan kata biar tahu. Oh, biar tahu. Ya, tapi kalau misalnya mau yang normal ya itu kita paketnya 7 hari atau 6 hari 5 malam Iya, 6 ya. hari malam. Nah itu bisa dapat bursa dari Istanbul langsung direct bursa. Bursa sebentar, Kusadasi, Kusadasi ke Pamukkale, Kapadokia, balik lagi ke Istanbul. Bahasanya sebenarnya kayak bahasa Indonesia semua sebenarnya ya. Bahasa- Coba kalau disebutin. Bahasa mana? Tadi sebutin tuh. Oh, betul. Iya. Kalau jatnya kan bisa kita baca pakai Iya. bahasa Indonesia. Iya. Iya. Ya. Nah, Tapi sih kalau lebih- orang mau pada ke Turki itu enaknya di bulan kapan tuh? Kan pasti ada bulan-bulan yang bagus tuh. Kalau Turki itu sebenarnya ada 2 momen yang benar-benar kayak most memorable banget dah. Kenapa tuh? Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya kamu ke Turki antara musim dingin atau musim semi. Biasanya. Kebanyakan sih minta musim semi. Kenapa kalau musim dingin? Ada ikoniknya itu adalah tulip. Oh, tulipnya. Apalagi kalau misalnya sebagian orang mungkin tulip itu dari Belanda ya, Iya. tapi sebenarnya tulip itu aslinya dari Turki. Nah itu ada 2 pertanyaan tuh, Belanda apa Turki? Jadi Aslinya itu. dari Turki. Asli dari Turki. Tapi kenapa ada di Belanda juga? Untuk sejarah sih aku juga kurang paham ya, karena takutnya saya menjelaskan ternyata beda segala macam. Tapi setahu kami kalau aslinya tuh tulip itu yang sudah dari Turki, dari Turki. Cuman mungkin karena sejarah ada yang mungkin zaman dulu ya, karena ada yang dibawa terus segala macam, terus politik segala macam. Perdagangan ya. Perdagangan terus atau ya sebagai kadang-kadang lah dari negara. Tapi kebanyakan justru masyarakat secara internasional dengarnya tulip itu dari Belanda, tapi sebenarnya dari Turki. Mindsetnya orang dulu Belanda, ternyata Turki ya. Turki aslinya. Oke. Dan kalau misalnya ke Turki pas musim semi itu bagus banget karena benar-benar tulipnya mekar di mana-mana. Cuma lihat tulip. Tulipnya itu jadi ada ada beberapa tempat ikonik. Ada beberapa tempat ikonik yang benar-benar itu bagus banget kalau buat ngeliat Turki. Buat ngeliat tulip. Namanya itu Taman American Park. Oh gitu. Jadi orang kalau musim semi itu harus ke situ. Iya, Wajib hukumnya. Wajib ke situ. Oh, kenapa nggak musim salju? Orang pada naik ke salju. Musim salju orang ini perginya ke bursa biar bisa naik cable car. Oh gitu doang. Jadi beda lagi ininya ikonnya. Oh gitu. Kalau misalnya musim salju itu pas winter sekitar Desember dia biasanya pada tahun bursa. Harus naik namanya cable car atau kereta gantung. Iya. Wajib. Nah terus kalau naik balon itu katanya ada jam-jamnya atau hari-harinya, bener ya? Betul. Kalau balon itu adanya di Kapadokia. Di Kapadokia itu kalau kita naik balon itu start dari hotel itu kita jam 5 atau jam 5 pagi. Wow. Biar kita bisa lihat sunrise. Oh, alasannya seperti itu. Ya, terus jadi nanti di atas itu jadi kita lihat mataharinya benar-benar keluar itu muncul ya Allah. Oh, momennya beda ya. Di Indonesia susah ngeliatnya tuh. Udah ketutupan pohon. Sama gedung yang Pada sana kan masih bagus. Iya, itu harus naik hot air balon. Tapi hot air balon itu juga tergantung cuaca. Kalau angin dia pasti nggak terbang. Karena kan Nggak kita dibolehin kita langsung. nggak yang faktor keselamatan juga kan. Kalau hari-harinya bener nggak ada hari-hari? Enggak, itu setiap hari ada. Setiap hari ada. Setiap hari Yang ada. penting cuaca mendukung bisa terbang. Diginin. Iya. Itu ada pesawat lewat nggak tuh? Saya belum pernah soalnya tuh. Pesawat sih nggak ada ya, paling apa ya? Nggak ada sih. Burung Burung aja gitu. nggak ada. Gitu berarti air Kayaknya apa saya tuh? nggak pernah lihat burung deh kemarin. Itu nanti kalau misalnya kita naik hot air balon terus anak pemandangan semua hot air balon. Aduh, itu mata kita jadi yang tadinya ini hitam nih jadi shiny semuanya jadi. Jadi berwarna gitu, berkilir gitu ya. Semua. Iya, berarti itu kuasanya Allah baru ketahuan situ ya. Disitulah taunya ya Allah, nikmat mana lagi yang kau Nikmat dustakan. mana lagi yang kau dustakan. Dakep. Iya, that's right, itu kanan. Itu Itu kanan itu. Iya. Nah, itulah Mantap banget ya. kuasanya Tuhan. Tapi kalau kita takut terbang tinggi, pas sampai situ oke-oke aja jadi dong. Biasanya yang takut ya emang nggak mau naik berarti Boleh. orang tinggi banget ya. Iya, lumayan. balonnya.
Iya. Nah ya. Cuma sayang aja sih kalau udah kesana. Ya, cuma disayangkan Oh, gitu. kalau udah nggak ke Turki, harus ke Kapadokia itu harus naik hot air balloon. Harus wajib. Kalau enggak nggak spesial lagi. Belum ke sana Sayang. namanya. Iya, berarti belum ke Turki. Gitu. Belum ke Turki namanya. Iya. Gitu, belum ke Turki. Nah, paket-paketan yang ada di Seoul itu apa aja tuh? Biar kasih tahu, biar pada mau kesini semua. Iya. Banyak sih sebenarnya paket. Yang mungkin menarik. Kalau basic paket kita, mainline paket kita ya klasik 8 hari 7 malam. Itu 8 hari 7 malam. kayak tadi Putri bilang tuh yang loto-lotonya itu udah basic banget kita, standar kita. Tapi kalau misalnya mau minta yang beda nih, yang spesial Oh, request juga bisa. atau misalnya punya Mbak, aku mau kesini dong, Ya. atau Mbak, aku mau kunjungan kesini bisa. Oh gitu. Jadi kita mas Tapi harganya? Harganya bisa ngikutin. Oh gitu. Iya, yang penting ada Pokoknya- komunikasi Iya, aja. the power of orang dalam gitu pokoknya. Bukan. Ada gitu? Komunikasi yang Oh, penting. komunikasi. The power of communication. Kira ada orang dalam lagi bisa lagi gitu. Ya, mudah-mudahan bisa diurus. Insya Allah. Oh bisa, oke. Ya, tergantung komunikasi dengan kita aja ya. Iya. Kan kita yang penting servis kita, kamu seneng aja. Oh gitu, saya excellent begitu. Iya. Yang penting dia senyum, pulang senyum bawa oleh-oleh gitu. Enggak juga. Bawa oleh-oleh, jangan minta oleh-oleh. Yang penting orangnya pulang dengan selamat, Ya. orangnya seneng, kita juga ada. Oh jadi dia pulang dari Turki harus bawa selamat gitu. Harus lah. Orangnya apa dong? Tergantung ibu selamatnya ada nggak? Kalau bapak selamatnya aja nggak apa-apa. Yang penting kita asik dulu aja ngomongnya. Iya, jangan kaku banget bang. Kayaknya kaku banget ya bang. Iya, kan kalau kita ketawa kan enak ya. Iya, Bang. Jadi yang nonton juga berketawa gitu. Langsung Gitu secara aja. otomatis. Ya kan? Iya, jangan terlalu kaku banget Iya. gitu coy. Nah, ini bedanya SOS Turki sama travel Turki yang lain apa? Kita sih Apa, mengandalkan servis. Sebenarnya sih sama Service aja ya? sama yang lain. Oh iya jangan lupa kalau kita ke Turki itu kita harus ke leather jacket. Why? Kenapa? Itu Kenapa? jaket Pabriknya langsung ya, misalnya ya. Pabrik kapan? Jaket kulit. Oh, jaket kulit itu. Salah satu barang yang terkenal banget dari Turki itu jaket kulit. Kan mahal, Masya Allah. Lebih mahal itu jaket-jaket Turki itu Ah. diekspor ke luar negeri. Ah. Itu mereka ngambilnya di Turki juga, nanti jualnya di sana. Betul. Jamaah saya kayak komplain ke saya, mahal semua barang mati gitu ya. Ya, itu kan bisa dinego. Bisa dinego. Kan ada Ada guide, ada tour leader. Oh, nego gitu. on the spot aja. Oh gitu, on the spot di situ. Iya dong. Oh. Nanti paling kalau misalnya suka sama jaket ini, ya kontak aja sama tour leader atau guide. Nanti dibantu nego. Oh gitu, sampai jadi gitu. Sampai deal harga. Deal harga jadi. Kemarin saya ke sana tuh lagi di leather jacket tuh lagi diskon 50%. Dari harga berapa dulu? 50%-nya. Jangan bilang 50% doang enak. Dari berapa dulu? ribu dolar? Mohon maaf bu. Ya, kan udah saya bilang. Dolar, real apa dolar? Apa? Dolar. Lira, apa? Lira. Lira. Dolar harus pakai dolar. Dolar, Itu kan ya. nggak main itu. Iya. Nggak apa-apa. Lumayan ya. Nggak apa, sombong boleh. Sombong boleh. Emang bahasanya begitu memang. Emang kenyataan kan? Kenyataan kan? Harus. Kenyataan bener. Di sana harus dolar, rupiah nggak boleh. Oh iya, kita Iya. nggak main, kita tuh mainnya tuh dolar sama euro. Euro, oh euro lagi mantep, masya Allah. Orang kaya. Orang kaya memang begitu. Iya, orang kaya pas lagi tur doang. Pulang-pulang gitu, mana duit makan gue mau habis ya. Itu hal wajar. Kayak sekarang. Iya, udah hal wajar. Nah, kenapa di ATM gue kagak ada gitu ya? Enggak, ntar dari zaman nak kasih nambahin. Iya. Ya harus ke leather jacket ya, itu harganya sih Berapa ya tuh? mahal memang sebenarnya. Cuman ya kalau untuk sesuatu barang yang kita suka ya kenapa enggak gitu Betul. kan? Dan Iya. ada harga, ada kualitas sih. Betul. Iya, mau bagus ya berarti harus mahal. Kalau Iya. nggak bagus ya murahan berarti. Betul, that's right, itu kanan. Ah. Itu bener itu. Bener kan? Ngomong pamer nggak apa-apa. Ya Pas kayak lagi saya tur. nih kan, Pas lagi kayak tur. saya Pas lagi nih tur beli- doang. kayak saya nih kan beli satu set kan sebenarnya sih. Apa tuh satu set? Jaket. Jewelry. Gitu. Ya harus ya kalau kita suka ya mau semahal mana ya. Bener, pasti. Ya kan? Apalagi hobi. Iya, apalagi Iya. hobi. Hobi apalagi kolektor. Yang jelas sih pamer. Sombong pamer pas lagi tur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti nggak mama kalau saya. Ini nggak apa-apa semua nih, saya nggak mama.
Anjir. Tuh disensor ntar tuh. Oh iya tuh sensor ya. Ya, sensor kan. Emang nih kalau udah berapa ya? Jadi nggak apa-apa kalau ceweknya satu, rame nggak apa, 3 jadi 6. Ini untuk apa tuh? Kalian apa lu? Gak apa-apa itu. Apalagi kalau udah biasa ya, kalau masuk di kantor ya Allah udah rame Iya, ya. kita mah kalau source itu sebenarnya itu kita nggak boleh terlalu kaku juga. Kita sih sesama tim sih asik-asik aja. Yang penting kalau urusannya kerja ya memang harus kerja. Iya, kita harus profesional. Harus Ada profesional. waktunya. Ada waktu. Ya alhamdulillah kan sejak saat ini kan kita kerja juga ya alhamdulillah baik-baik. Ya, Amin, kalau ketawa ya begitu. Iya, karena ketawa itu bikin kita sehat dan ketawa itu mudah juga. Bener, Iya. memberikan orang positif. Bener, tapi ini kebanyakan. Ya udah gitu balik lagi nih ke paket tadi. Oh iya, Jangan profesional ini baru nih. balik lagi ke Senior soalnya ya, Iya. ibu satu ini senior. back to the topic Ayo, jadinya. coba lagi. Nah, oke, jadi apa tadi selain jaket juga jangan lupa kayak itu ke cable car. Cebol kan? Udah. Udah, ya udah di bursa tadi udah ya. Udah dong. Nah terus apa tuh Source juga menjualin yang 7 chairs yang buat gereja-gereja. Jadi muslim ya. Ya, jadi nggak harus muslim aja, yang non muslim juga Bisa. boleh. Karena kita- meskipun kebetulan kan kami kan muslim, tapi Hmm. karena ya memang kita menjual paket non muslim ya mau nggak mau kita harus Iya. belajar juga sebenarnya. Ya. Tapi soalnya ada tuh gereja juga yang muslim apa muslim juga? Sama di sana tuh muslim sama non muslim sama guide-nya. Sama. Karena Karena kalau mereka bisa menjelaskan semua. semuanya. Karena orang asli sana gitu ya. Mm. Iya. Jadi nggak perlu request harus guide non muslim atau pokoknya kita sama semuanya. Sama ya. Nggak ada yang dibeda-bedakan. Nggak ada. Yang penting service excellent tadi. Senyumnya apa namanya customer buat kita itu lebih baik yang terbaik Iya. gitu. Dengan kata puas service itu udah buat kita udah wah banget. Apalagi dia pulang bilang terima kasih ya, saya udah seneng gini-gini, ucap Itu banget ya. banget. Iya. Indah pokoknya. Nggak oleh-oleh juga nggak usah dah. Udah ngomong itu udah seneng gitu ya. Iya. Oh. Terus pisahnya Turki ini dibuat di sini sendiri atau Iya, gimana? bagian visa. Betul bagian Ini bagian pisahnya. Saya Iya. banyak Ada suka dukanya bisa? suka dukanya, aduh. Kenapa hancur ya? Hah? Ya pasti dong, ada Gimana? suka dukanya. Visa kan biasanya itu di issue-nya itu langsung di sistem Ya pasti. apa governmentnya Turki. Kedutaannya dia. Betul. Cuma yang bikin nggak, ya sebenarnya namanya pekerjaan ya, harus terima resikonya juga. Ya ada suka ada dukanya juga sih. Yang nggak enaknya itu kalau isu visa itu mata sampai Kenapa? ngeliat komputer itu harus teliti, bener-bener teliti. Itu kalau ngisut satu visa itu ngeliat paspor, terus ke komputer, paspor itu harus butuh waktu 10 menit, antara 10 sampai 12 menit. Iya, mau teliti beda nama, huruf, gawat gitu. Wah salah. Issue baru lagi. baru. Apalagi kalau nanti takutnya ya, nauzubillah min dzalik. Apa tuh? Udah dibayar, terus toto ada salah nama, aduh ganti rugi tuh. Oh gitu ya. Kita pakai ditanggung sendiri sama yang Sama sih maksud. semuanya bisa juga. Iya, terus udah namanya sistem web ya gimana? Kadang nggak selalu bagus kan posisi Iya. web, kadang down. Iya. Kadang kita udah entry sampai 8 sampai 9 nama, 10, tiba-tiba bahkan. down. Tiba-tiba Kita harus bisa entry di- ulang. Oh nggak kesimpan deh. Enggak, selama Ada kita story-nya. belum finish sampai selesai itu nggak kesimpan. Oh bisa udah ada 80 sampai 100 ulang lagi. Enggak, Minimal kalau satu ini 10. Oh, 10. Sekali minimal. Oh sekali entry 10, sekali entry Iya, 10 gitu. 10. Bisa langsung banyak itu. Banyak. Kalau saya bisa sampai banyak. Beda lagi ya sistemnya. Iya, sistemnya beda lah ya. Berarti dia ziarah ya. Semua. Oh. Kayak sedihnya kalau bisa udah nginput, Hmm, tiba-tiba sistemnya bermasalah. input data. Itu di kampus ini apa di rumah kerja ini? Saya sih. Apa langsung ke kedutaan Turki? Saya By sendiri. system. Oh, base di sini. Oh, berarti punya user ID-nya sendiri gitu. Oh enggak. Apa? Turkis kalau untuk visa Turkis Nanti setiap kita orang masuknya ke webnya. Iya, langsung ke webnya, langsung Turkis. Oh, berarti samanya bisa bikin. oh bisa. Semuanya bisa. Setiap Limit, orang bisa. ada limitnya juga gitu kan? Dan- Ada. Kan soalnya satu entry 10. Ini ya, Iya kan? 10, ada. Berarti cut kritiknya harus full. Ada Oh, cakep juga itu. Karena kalau sekali issue visa kan kita bisa sampai 40. Iya. Jadi ya Rupiah, harus- rupiah. Terbanyak itu waktu itu 40 kita juta. ngisi sampai berapa Ah, ratus? enggak dong 40 orang. Oh, 40 orang. Oh, Kalau ininya sih lebih sih. Ya, Iya. pernah kita sampai berapa
berapa ratus ya? Sampai waktu itu pernah sampai 200 ya. 200 juta. Kebetulan saya sama Putri ya. 200 juta, $200 nih. 200 orang. 200 orang. Satu. Itu udah biasa. Iya. Kalau saya bisa lebih tuh. Ya malah lebih ya waktu Iya. Desember tahun lalu. Iya, ya. iya. Itu paling berkesan dong berarti dong. Banyak. Sampai nggak pulang. Sampai lembur. Sampai lembur ya kita ya. Oh, saya juga dulu pernah kerja sama Bu Neneng, saya sampai lembur dulu tuh, mana yang bisa Iya. dia dibantuin tuh. Iya, kalau memang lagi Di high subuh season. saya. Waduh, ini nggak salah Bu Neneng, enggak, bener-bener. Kalau lagi Waduh. high season memang bener-bener itu bisa. Karena kan grup ada ya alhamdulillah ya grup ada aja gitu kan. Cuman ya kalau lagi happy ya banyak juga yang harus Iya. dikerjain. Ya alhamdulillah aja gitu kan. Itu kesan-kesannya gitu. Iya, itulah. Tapi kalau udah selesai seneng banget ya. Bersyukur. Bisa apalagi pulang udah, soalnya. apalagi udah Senangnya oh, itu, ya Allah, senangnya bener. itu setelah mereka Baik. pulang, Pulang. setelah mereka udah check-in, udah pulang, Oh. udah ketahuan visanya udah bener semua, Ah, namanya, gitu. tanggal segala macam, itu baru seneng. Oh gitu. Itu Ya, berarti selama kita- belum check-in airport belum. Makanya manifest juga bener harus bener ya. Enggak, manifest nggak ngaruh sebenarnya. Di paspor. Harus paspor, makanya Scanan paspor tadi. Iya. Scan Iya. paspor. Nah kita Berarti kalau misalnya sama. untuk visa kita nggak pernah minta manifest karena kita harus ya. scan Scanan. paspor. Harus Oh, scan berarti paspor. kita sama. Kita Saya harus- manifest itu penipu karena ngerti kan salah. Namanya human Muhammad bisa. nyata M1. Iya, Iya. itu masalah benar. Kalau human traffic kan human error kan kita nggak tahu masalah. Iya, kalau scan kita salah scan ya. Nah ini Udah semua pasti. pasti. Iya. Oke. Terus sama biasanya yang suka keliru itu kalau misalnya issue visa itu yang apa sih namanya? Apa? Nama? Lupa. First Tambahan time. nama. Oh, tambahan Oh, additional. tambahan nama. Iya. Additional. Kayak misalnya Biasanya gitu. kalau di paspor umroh misalnya Rahmat Tullah Sidik tuh. sidiknya rupanya ada di page belum setelahnya Page page four. 2 ya kan Iya. page Emang 4. biasanya begitu. Nah gitu sementara mereka kadang-kadang suka Enggak, banget enggak. lihat nih Iya, page kadang- 4 kadang kan gitu. Kadang agent nggak ngasih, cuma ngasih yang kadang depannya doang. ya kalau agent kasih manifest kan nggak kelihatan page yang nextnya itu kan Oh. Tapi kalau yang resmi Kalau itu saya biasanya- bawel, saya bilang dua-duanya dikirimin. Iya. gitu. Biasanya sih kita nge-reminder lagi sih, jadi untuk visa harus dicek lagi kalau Untuk untuk halaman karena itu next nanti bermasalah page-nya. harus misalnya nggak- Bener-bener. Emang ketelitiannya ada di situ. harus sedih banget. Iya. iya sampai jereng matanya kadang-kadang mereka berdua kalau saya ajak bercanda itu udah nggak mempan Karena kan kalau lagi ngisut nggak udah lucu, serius Mas. udah serius Ya, nggak bisa diganti. Iya. Nggak bisa dikira nggak kayak gitu. jadi kalau Karena itu ujung tombaknya di situ. Iya, benar. Ya, turun lender situ mati satu semuanya nah. gitu. Iya. Makanya Iya. saya kalau udah ngurus visa udah diem aja udah kalem gitu kan. Kalau paling takut ya. Kalau udah Si mami satu ini kalau Iya, kita karena nangis. stem visa itu emang paling takut bener. Karena kalau udah ada visa kita Deg-degan. galak, kita galak. Iya, deg-degan. Iya, Karena karena- deadline pertama deadline. Heeh. Ya kan? Terus kalau kita teliti sebelum berangkat nggak apa-apa. Kalau pas kita lihat nih kesalahannya tuh di check-in counter gimana? Iya. Waduh bisa-bisa nggak berangkat kita. Terus kadang yang suka bikin deg-degan adalah agent ngasih data paspor tuh dari 2 hari menit sebelumnya. banget. Kalau kita udah sering kayak begitu. Iya, makanya karena aduh, Udah mempang gitu. Udah kenyang saya. Iya. ya makanya kan kalau kayak gitu. Kenyang mesut bisa. Tapi kesan-kesan enaknya di situ ada kan ya? Lihat namanya, paspornya udah selesai asik gitu. Enaknya jadi- kita bisa apa ya? Kita tahu nama yang pasaran sama yang nggak pasaran. Karena kalau misalnya Kalau lagi Fitria banyak. Iya. Kalau Fitria sama Putri banyak. Apa Yang yang nggak ada apa? namanya. kan sama saya kebetulan saya Fitri. Pasaran. Oh iya. Kalau Vivian nggak ada, saya belum Iya. dapat. Biasanya kalau misalnya ada yang Ada dong. ada Ada nama kemarin ada satu, baru satu ada. Vivian, tapi Vivian capek waktu. kadang itu kan ada buat ini, mbak mau ke Turki ya? Waduh. Jadi intermezzo aja sih dagang Iya, gitu. nggak apa-apa, emang harus begitu kerja. Biar gak stres. Iya. Nah terus kalau orang mau pada menggunakan jasa sos gimana? Mau ke siapa nih? Bisa ke siapa aja sih sebenarnya, Nah. karena kan Bisa ada ke- sosial medianya Source juga, Iya, Nah, di mana tuh Facebook. kasih tahu tuh? Di Facebooknya itu ada Source, di Shera, Oscar Romeo Shera, atau mungkin bisa langsung cek di Instagramnya Source Travel Services. Oke, langsung follow tuh. Harus follow. Iya, terus Harus kalau ya. mau langsung datang bisa nih. Oh bisa banget. Kemana langsung coba? kesini. Ketemu siapa? Nanti di alamatnya. Langsung datang aja ke gedung Menara Tamrin di LG Suite 005 di sampingnya Alfamart tuh bisa langsung ketemu sama Mr. Urgen atau nanti juga Mr.
Ulgen biasanya Kita juga bisa. bisa manggil, biasanya sih dia kalau ada tamu manggil kita sih, manggil gitu. ini sih. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris juga nggak masalah. Nanti Oh, gitu. bisa dibantu nanti. Iya. Oke, Iya, jadi yang nggak usah dipanggil pasti khawatir. kita. Oh, tapi asal jangan dipanggil sama Tuhan aja. Ya, mau Belum siap itu. Saya masih banyak masalah. Belum ke Turki lagi ya. Bukan malah Turki ini ibadah sama Oh, Allah. ibadah. Oh, Terus saya masih banyak. banyak. Timbangannya masih belum beres. Saya ini berarti udah 120 apa dosanya saya berarti. Entah dosanya 90%. Cakep. Yang penting amal baiknya lah. Iya. Masih mau amal baik. Siap. Jadi diulang lagi kalau mau datang langsung ke mana? Ke gedung Menara Tamrin di LG Suite 005, langsung ketemu Mr. Ulgen. Atau ketemu Ketemu saya juga bisa, Putri, Pipit, atau Pipit, Vivian. Vivian. Biasanya kalau nanti nggak bisa bahasa Inggris tamunya bisa paling Mr. Ulgen telepon ke kita. Oke. Kalau nanti ada Apa? marketing juga bisa. Oh, kalau Iya, bisa. Ada marketing juga. Kita sebenarnya ada 2 marketing, Mbak Apa Neneng tuh? sama Mario. Iya. Cuman karena Kebetulan lagi marketing berhalangan hadir. Mario juga sekarang masih di luar kota, Mbak Neneng Betul. juga agak jauh di Bekasi kan. Jadi Karena kan kondisi masih terbatas gitu. Betul, WFA ya. PSBB juga baru diberlakukan. Kalau minta promo, minta masalah nih. Sama aja, sama aja. Sama aja. Sama aja, sama aja. kebetulan, Iya. kebetulan kita ini bertim, jadi ya untuk diskon atau promo atau apa ya boleh ke kita bertiga boleh, nanti kita pasti rundingkan satu sama lain. Betul, karena yang nonton pasti nanya, saya minta diskon mas siapa? Saya langsung Siapa ngomong aja aja dulu ya. bisa. Iya, kalau sama saya juga boleh tapi diskonnya beda. Oh, langsung aja kalau nanti misalkan mau request tour Iya. atau mau bertanya-tanya bisa langsung ke sosial medianya Source Oke, di Facebook atau di Instagram. siap siap. Iya. Kalau gitu, terima kasih Ya. untuk ngobrol asik bersama Rahmatnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe, like, dan share. Iya. Komen lagi. Jangan lupa ditunggu paket-paketannya by Iya. request atau apapun, terus kita akan Ditunggu melayani sama kita dengan bertiga. senang hati. Iya, nggak bakalan nyesel dah di Swasta ya. Iya, Insya Allah. yang penting komunikasi. Komunikasi saja. saja, siap-siap. Iya. Allah. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya goreng diri. Apa itu artinya?